Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb. Kama amartana an nahmadak. Nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى في سورة الحجرات في آية العاشر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang luar biasa hari ini, di dalam Jumat yang penuh berkah ini, izinkan khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam keadaan kita menjadi seorang hamba yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketakwaan kita sebagai seorang hamba yang bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Ayat yang barusan khatib bacakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang beriman itu mereka itu bersaudara. Maka ulama membagi ukhuwah itu sebenarnya ada tiga. Ukhuwah kauniyah, sebagai kita satu pencipta yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam ini bersaudara. Kenapa? Pencipta kita sama, Allah Subhanahu wa taala. Dan ukhuwah yang kedua yang lebih kuat lagi, ukhuwah insaniyah, sebagai sesama manusia. Di dalam kauniyah tadi, semesta itu ada hewan, ada manusia. Dan ketika kita satu manusia, maka dia menjadi priority yang lebih daripada yang lain. Dan ukhuwah yang tertinggi adalah ukhuwah Islamnya. Kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan satu agama yang sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan prioritas yang paling tinggi di dalam persaudaraan itu. Maka ayat yang barusan dibacakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kalimat yang begitu indah. Maka di dalam itu, di dalam ukhuwah tadi, baginda Rasulullah memberikan gambaran masal mu'minina fi tawaddihim. Sesungguhnya percontohan seorang beriman di dalam kasih sayang mereka, al-wadud, hubungan mereka dalam kasih sayang itu, kamasali jazatin wahid, seperti satu tubuh yang satu. Jika satu di antara bagian tubuh itu merasakan sakit, yang lain pun merasakannya. Mungkin bisa jadi kaki yang sakit, tapi badan ikut demam semuanya. Gigi itu merasakan, ya Allah sakit. Mungkin lisan akan mengucapkan, sakit. Walaupun yang sakit adalah kakinya. Karena apa? Karena mereka satu jasad yang utuh. Maka di sini ulama membagi dalam ayat yang barusan khatib bacakan, ada tiga makna, ada tiga poin utama. Pertama adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka ada sebuah hadis yang sangat terkenal, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Ketika kita ingin ditolong oleh saudara kita, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita menolong saudara kita. Kalau ingin mendapatkan bantuan, ingin mendapatkan perhatian dari Allah, maka perhatikanlah saudara kita. Di dalam ilmu hadis rezeki kita mengenali sebagai terumbu karang. Ketika kita memuliakan orang lain, disitulah Allah akan memuliakan kita. Dan kedua, hatta di dalam adab, baginda Rasul menggambarkan dalam riwayat yang diceritakan oleh Abu Hurairah, belum menyampaikan, Rasul mengatakan, dalam muamalah dengan tetangga ini, dalam saudara-saudara kita, wala yatatawwalu alaihi fil bunyan, jangan saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Gitu kan? Kenapa? Faistiru alaih rih, khawatir kalau bangunan kita tinggi daripada tetangga kita dan kita tidak izin, itu akan menutupi jalur dari angin. Itu saja diatur oleh baginda Rasulullah. Wala yashtari libanihi al-fakihah fayakhrujuna biha. Dan jangan kalian, seorang bapak, seorang orang tua, membelikan pada anaknya al-fakihah, buah-buahan untuk anaknya, fayakhruju, dan anak itu tadi keluar membawa buah-buahannya, tetapi dia tidak memberikan buahan kepada tetangganya, khawatir menyakiti tetangganya. Oh, tetanggaku makan buah, aku nggak punya. Anak tetangga akan merasakan ada rasa kesedihan di sana. Itu saja disampaikan baginda Rasul, jangan begitu. Tapi kata Rasulullah, ihfadu, jaga adab itu dengan tetangga kalian. Dan kata Rasulullah, wala yahfadu minkum illa qalil. Yang bisa menjaga adab seperti itu hanya sedikit.
apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Tetapi menariknya adalah ayat ini ingin menggambarkan kepada kita sesungguhnya kita semuanya bersaudara. Apapun gesekan yang ada, poin utama adalah basisnya adalah kita semua bersaudara. Yang kedua, tapi menariknya di dalam poin yang kedua, fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau poin pertama begitu indah, kita bersaudara. Tapi poin kedua adalah fa'aslihu, maka damaikanlah baina akhwaikum, di antara dua saudara kalian. Mana mungkin ada saudara yang berantem? Oh ternyata mungkin. Ayat ini ingin menunjukkan kepada kita sesungguhnya walaupun bersaudara ada potensi gesekan. Ketika terjadi gesekan, siapa yang terbaik di antara mereka? Al-muslih. Di dalam Islam kita mengenalkan ada as-salih, ada muslih. Bedanya apa? As-salih, orang yang baik untuk dirinya sendiri. Dia rajin ngaji, dia rajin bersedekah, dia tidak menzalimi orang lain, dia untuk dia saja. Nilai kemanfaatannya untuk diri pribadi. Bedanya dengan orang muslih, dari aslaha yuslihu. Kalau yang sebelumnya artinya baik, kalau aslaha memperbaiki, muslih orang yang memperbaiki. Mungkin gesekan itu bukan dirinya, tetapi orang lain. Maka orang muslim, faslihu baina akhwaikum adalah perintah untuk menjadi juru damai ketika ada orang berseteru atau ketika ada orang berbeda pandangan. Maka faslihu baina akhwaikum yang diperintahkan adalah kita menjadi orang yang muslih, tidak hanya menjadi orang yang soleh. Dan ada sebuah kisah menarik di dalam perang Jamal dan perang Siffin. Suatu ketika muhibbin, ya, pecintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang bersama pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, zaman itu terjadi fitnah yang sangat luar biasa yang sudah digambarkan oleh baginda Rasulullah akan terjadi fitnah, di mana ketika fitnah itu terjadi Rasul menyampaikan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang tidur lebih baik daripada orang yang duduk, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan, dan orang yang jalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksudnya apa? Menghindari semua fitnah-fitnah itu, tidak ikut tercemplung di dalam fitnah tadi, tidak ikut berperan di dalam fitnah itu. Nah, fitnah itu adalah yang paling besar adalah fitnatul kubro. Fitnah besar itu terjadi ketika perang Jamal dan perang Siffin. Di perang Jamal saja itu ada 10.000 pasukan. Perang Siffin itu ada 10.000 sahabat yang syahid di dalam peperangan itu. Di barisan sana Allahu Akbar, barisan sini Allahu Akbar. Di barisan sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan, katibnya Rasulullah, seorang yang menjadi asistennya Rasul dalam penulisan Al-Quran. Di barisan sini ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Di barisan sini Sayyidina Ali, di barisan sana ada Ibunda Aisyah, ada Talhah bin Ubaidillah, satu di antara orang yang dijaminkan masuk surga. Ada Zubair bin Awam, satu dijaminkan masuk surga, tapi mereka semuanya berperang satu sama lain. Dan di dalam peperangan itu ada seorang sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada sang imam, "Wahai imam, amusyrikunahum, apakah orang yang kita perangi ini orang-orang musyrik?" Kata Sayyidina Ali, bukan. Mereka bukan orang-orang musyrik, nggak ada tanda-tanda kemusyrikan dari mereka. Maka nanya lagi, amunafikunahum, apakah mereka orang-orang munafik? Kalau bukan musyrik, ya minimal munafik lah. Kita angkat pedang untuk mereka. Bukan, kata Sayyidina Ali. Li'andal munafikina la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tanda-tandanya adalah dia sedikit zikir sama Allah. Sedangkan di sana Masya Allah orang-orang ahli zikir juga. Loh kalau tadi musyrik bukan, munafik bukan. Terus kita perang ngapain? Terus siapa? Gitu kan? Qila lahum. Terus diucapkan kepada Sayyidina Ali, fama lahum, fama haluhum. Terus mereka itu siapa? Kalau musyrik bukan, munafik bukan, sedangkan kita berperang berlawan mereka. Kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan, qawlahum ikhwanuna. Mereka adalah saudara-saudara kita yang merukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin baghaw alaina, yang saat ini mereka sedang memberontak kepada kita. Yang ingin di-highlight dalam hadis ini adalah, dalam ucapan ini adalah hum ikhwanuna. Semangat utamanya adalah persaudaraan. Kalaupun ada gesekan itu dalam part yang berbeda, dalam bagian yang berbeda. Ketika part itu sudah selesai, gesekan itu sudah selesai, maka mereka tetap menjadi saudara kita. Mereka adalah saudara kita. Hanya saja saat ini mereka sedang memberontak kepada pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam gesekan yang sebesar itu, Sayyidina Ali masih mengedepankan mereka adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu kekuatan dari sebuah ayat. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan di antara saudara kalian. Dan terakhir poin ketiga, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian
mati. Maka kerahmatan tadi diturunkan dengan sistem takwa. Ketika kita bertakwa kepada Allah, ketakwaan itu diraih dari apa? Dari sebuah amalan. Amalan yang digambarkan dalam ayat ini adalah amalan menjadi orang-orang yang musleh, memperbaiki hubungan saudara dengan saudaranya, menyatukan satu dengan yang lainnya. Ketika kita menjadi orang muslihun, la'allakum turhamun. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin. Berdoalah karena doa di antara dua khutbah, di antara waktu yang mustajabah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmada. Nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqul azim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan diri khatib dan jamaah sekalian pentingnya kita menjadi orang-orang yang muslih. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat di antara kita, tapi tetap semangatnya adalah semangat persaudaraan. Perbedaan pendapat itu sangat manusiawi dan itu sangat logis, biasa saja. Di masa dulu, di masa sekarang, di masa Rasulullah, perbedaan pendapat itu sangat-sangat biasa. Maka yang harus kedepankan adalah semangat persaudaraan. Ketika berbeda pendapat, oke lah, itu bagian dari lika-liku kehidupan. Tapi semangat seorang muslim adalah dengan saudaranya, semangat ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.